everyone, welcome back again to my channel and this is Suan Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone, we have I'm Tika. Hi Tika in blue. Yes. And we also have Halo, assalamualaikum everyone. I'm Aziz again. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis in blue too. And I am here biar tidak biru terus. Jadi ya saya kayak kue lapis Sarawak seperti itu. Manis, paling manis sendiri. Stay smile. Oke everyone, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Kemarin tuh banyak banget video yang masuk tentang, dan pernah kita reaksikan tentang bagaimana reaksi daripada media Indonesia tentang ibu kota baru, which is not actually ibu kota baru ya, tentang pusat pemerintahan. Benar. Pusat pemerintahan Malaysia yaitu di Putrajaya. Yes. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tak bagus, ada yang bilang gagal, berhasil, ataupun bilang gagal seperti itu. Itu beberapa media Indonesia yang mengabarkan tentang Putrajaya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan kita dibalik nih, media Malaysia? Aku ingin tahu banget bagaimana cara media Malaysia atau redaksi media Malaysia mengabarkan tentang IKN atau Ibu Kota Negara Indonesia yang akan segera ada dan sedang dibangun seperti itu. Apakah takut nggak sih sebagai orang Indonesia, sebelum kita lanjut nih, takut nggak sih akan diberitakan yang macam-macam seperti itu tentang Nusantara atau Ibu Kota baru Indonesia nanti, Mistika? Enggak lah, Mister. Kenapa? Ya, kan? Karena kan kita aja belajarnya dari mereka kan ya. Kayak kemarin beberapa perwakilan Indonesia bertemu dengan Tun Mahathir untuk membahas perpindahan pusat pemerintahan. Betul. Apa yang harus dipersiapkan? Mungkin ya, jadi kalau menurut saya sih positif aja. Positif aja, tapi kan kita sudah tahu, kita tuh belajar dari Malaysia, tapi masih beberapa media masih kayak bilang gagal gitu, ataupun pusat Putrajaya ini sebagai bandar yang gagal atau tidak berhasil seperti itu. Mr. Ajis, bagaimana pendapat kamu? Iya, since ini adalah berita faktual ya harusnya. Betul, ya gitu. faktual. Jadi ya akan dikabarkan apa yang sebenarnya memang terjadi gitu, bukan gosip, bukan fiktif gitu. Betul. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diimprove pasti akan dikabarkan. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diselebrasi juga pasti akan dikabarkan. Jadi ya hanya hitam dan putih gitu, tidak ada di wilayah abu-abu. Jadi aman lah gitu. Se-worry itu nggak kamu tentang bagaimana pengkabaran atau pemberitaan media Malaysia tentang Nusantara? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ya, karena You're confident? I'm very confident. Dan kita juga sudah beberapa kali react video-video berita gitu. Betul. Ya, dari TV-TV Malaysia juga, dan memang terbukti berimbang gitu. Yang buruk dievaluasi melalui berita tersebut, yang diselebrasi juga dikabarkan. Jadi berimbang lah. Oke, itu adalah prediksi Mistika dan Mr. Ajis everyone. Dan kita nggak tahu nih, karena kita orang Indonesia, kita nggak pernah dengar berita Malaysia setiap hari seperti apa, dan kita akan cari tahu bagaimanakah cuplikan dari berita-berita tentang IKN di media Malaysia. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks custom, Ini Sarawak? dan kuarantin CIT Sabah? di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, aspek cantik, lain yang Mister. harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan Oh my kerajaan God. antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara Look sempadan at bagi that. memenuhi keperluan kedua-dua negara. Sabah, Sarawak. Malaysia mungkin boleh merancang Sarawak. membangunkan laluan Sebelah kereta api barat. di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudian itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Wow. Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan ibu negara baru Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakar ekonomi dan politik. Menurut Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat terutama dari segi diplomatik serta pembangunan. Timbalan itu apa ya guys? Timbalan itu perwakilan. Nusantara, terutama sekali di Kalimantan ni,
dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara. Saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor perladangan terutamanya, iaitu kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan di Nusantara, di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan dalam maksud kedua-dua negara, iaitu Malaysia Indonesia, akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sempadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara. Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan berkata, usaha itu secara tidak langsung dapat membentuk sebuah jaringan kerjasama dalam membangunkan kawasan Nusantara. Wow. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Mereka negeri, kedua-dua negeri, wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam expected it is Sarawak. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal. Bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Jadi itu berita ketiga di Bernama TV. Yang nyatanya adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan. Satu, disebabkan pertambahan itu, maka kita ATM tambah pos kawalan, menambahkan kita punya regimen sempadan kita di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ni. So keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan, dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan Hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Perwira ATM. Katanya pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan. Jelas beliau, ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI. Apabila kita melakukan pos-pos sempadan ni kan, dia ada two side lah. Satu ATM, satu TNI kan. Buat masa ni kita lakukan secara kata orang in parallel lah. ATM ada satu ke sini, TNI ada satu ke situ. So benda akan tambah lagi. If you ask me by the numbers now, I will not be able to tell you, but there will be a significant number of increase of this post. Tan Sri Afendi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan menerusi kaedah manual, iaitu penggunaan tenaga manusia, dan kaedah bersistem yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa, iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh. Oke, dan ini adalah berita berikutnya dari stasiun bernama juga kembali pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak memerlukan dua negeri itu mempersiapkan diri dari aspek pembangunan sempadan dan meneroka jalinan business to business B2B antara kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata antara aspek pembangunan sempadan yang akan diberi tumpuan ialah penambahbaikan kompleks custom immigration dan kuarantin CIQ di sepanjang sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Wow, itu adalah berita aja ya. Dan menurut aku lebih ke hal yang apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita, apa yang bisa kita lakukan dengan fenomena adanya IKN baru di Nusantara nih, kita kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk bisa menguntungkan negara kita seperti itu, dan lebih ke tidak ada seperti kayak menjelekan, menjatuhkan. I'm waiting for that actually, tapi redaksinya selalu seperti itu. Dari beberapa channel atau stasiun TV yang sudah kita lihat dari tadi, itu selalu mereka busy how to build themselves, busy how to really make sure that kita bisa berimbang dengan IKN nanti yang ada, seperti itu menurut aku.
Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari berita tadi ya, Malaysia benar-benar mempersiapkan diri, khususnya di Sarawak dan Sabah. Ya, Sarawak dan Sabah di mana juga terdapat perbatasan yang bisa ya, jadi meningkatkan keamanannya juga. Kemudian yang paling menarik adalah seperti tadi kayak dia mempersiapkan jalur agar memudahkan untuk penyediaan barang seperti itu. Bagaimana Mr. Aziz? Wow, ini sebenarnya it's not only about the hot news ya tentang penyambutan IKN Ibu Kota Negara Nusantara ini, tapi juga tentang ternyata Malaysia ketika menyampaikan kabar tentang sebuah pembangunan di Indonesia tuh ya seperti yang tadi aku prediksikan gitu. Apa yang bisa menguntungkan bagi Malaysia dan orang-orang yang mendengarnya pun ter-encourage untuk memikirkan dan fokus pada hal yang sama gitu ya. Karena gini, aku berpikir, aku kebetulan dulu I studied communication and broadcasting, Mister. Jadi ada salah satu poin yang membuat industri media massa ini senantiasa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah ketika mereka senantiasa menyampaikan human interest gitu. Nah, media sebenarnya akan senantiasa melahirkan berita-berita yang dianggap menarik buat orang-orangnya. Nah, jadi bukan medianya jangan memberitakan ini dong, jangan memberitakan itu dong, jangan menghasut dong, jangan apa dong. Itu semata-mata tentang ada demand atau enggak gitu. Ada ketika misalkan kita mendengar beberapa media dari Indonesia mengabarkan tentang Malaysia yang dikabarkannya adalah kesan-kesannya memprovokasi ya. Ada beberapa yang memprovokasi seperti itu. Tapi memang itu tidak menguntungkan untuk pembangunan gitu kan. Tapi ternyata dititik beratkan di berita dari beberapa TV di Malaysia ini tentang pembangunan IKN adalah fokus bagaimana tentang masyarakat juga mendukung terciptanya persatuan kedua belah negara untuk menyambut IKN pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara untuk Indonesia ini. Kalau mungkin bahasa yang bisa aku gunakan itu adalah mereka they have done with themselves. Itu mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri, sudah tidak ada misalnya hasrat untuk mencari kejelekan orang lain gitu. It's so yesterday for them gitu. Jadi apa yang ada di benak mereka sekarang ya apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih baik dari hari ini ataupun hari kemarin itu akan tetap mereka lakukan. Memotivasi orang lain juga, memotivasi para pendengar mereka, para viewers mereka. Salah satu cara mengedukasi juga karena mereka adalah portal berita, pemberi informasi seperti itu, memberikan informasi yang baik. Ketika memberikan informasi yang baik, maka pendengar pun akan dididik untuk mendengarkan sesuatu yang baik atau termotivasi juga dari berita yang mereka sampaikan. Atau mungkin mereka memang tidak terbiasa dengan gosip atau mungkin berita fiksi gitu. Karena gini loh Mister, ini sebuah pertanyaan sebenarnya untuk para viewers gitu ya, untuk yang menonton. Karena kan kita tahu bahwa apa-apa tuh diawasi ya di sana ya. Betul. Ada pengawasnya segitunya ketat gitu loh. Jangan-jangan itu termasuk dengan media massa dan penyiaran. Gitu sehingga berita-berita yang dianggap memprovokasi mungkin atau dianggap tidak benar atau masih tanda tanya itu dilarang atau di-ban bahkan gitu. Itu di-ban Mister. Oh gitu? Yes, jadi Mister sudah tahu informasinya? Aku baru ingat ketika kamu say this itu karena benar-benar viewers kita itu kadang-kadang curhat. Curhat itu apa? Sharing ke aku gitu. Kenapa di Indonesia banyak sekali ya channel-channel yang provokasi seperti itu? Apakah lewat pemerintahnya nggak dibatasi, nggak di-ban hal-hal seperti itu? Kalau di Malaysia hal tersebut sudah di-ban. Ya pemiliknya sudah channelnya sudah diturunkan seperti itu karena memang sudah ada aturan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan informasi, terlebih lagi kita ada di platform umum, platform informasi ataupun sosial media, itu benar-benar diawasi apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan itu jangan sampai provokasi. Otherwise kamu akan di take down channel kamu. Seperti itu. Itu dia aku tadi mengulangi tadi, media massa akan melahirkan berita sesuai demand-nya. Mister dan Mistika perhatikan nggak beberapa kali judul media massa dalam hal ini media berita televisi gitu ya, beberapa kali memasang headline atau judul sebuah kalimat yang belum pasti tapi dikasih tanda tanya. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Banyak ya kan? Pakai tanda tanya. Itu kalau di dalam kaidah jurnalistik boleh nggak? Boleh banget. Tapi itu menciptakan imajinasi jadinya gitu. Dan ada informasi yang ambigu ya. Informasi yang ambigu. Nah, ternyata itu adalah ketertarikan aku nggak bisa berani bilang mayoritas sih, tapi ada orang-orang yang
masih suka dengan sesuatu yang belum pasti, menarik imajinasi, kemudian konspirasi gitu. Mengajak kita juga untuk memberikan teori-teori seperti itu menjadi daya tarik juga kita bagi kita gitu. Nah, yang aku tidak lihat dari berita ini adalah semuanya jelas. Apa yang akan dilakukan? 5W plus 1H, 5W plus 1H itu ada 5W and 1H ya. betul. Ada why, ada who, ada what, ada when, ada where, ada how-nya. Itu semuanya terjawab di sini gitu. Betul. Siapanya Indonesia Malaysia, di mananya di Kalimantan, di Borneo. Kapannya ya semenjak pembangunan IKN. Kemudian apa tadi? Kenapanya ya karena ingin ingin memberikan benefit dan profit bagi Sarawak dan Sabah. Betul. Apalagi tadi Miss. And how? Bagaimana caranya? Nah itu salah satunya adalah dengan ATM dan TNI. Betul. Jadi semuanya ada business to business seperti itu. Oh iya betul. Ya kan? Betul. What-nya ya itu tadi pembangunan dan kerjasama antar dua negara. Jadi semuanya tuh terjawab gitu loh. Betul. Inilah yang tidak ada ambigu, tidak ada bertanya-tanya gitu. Betul. Wow. Jadi berharap semoga pembangunan IKN ini berdampak sangat positif juga dengan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia karena makin dekat sih? Kemudian saling membutuhkan, saling memerlukan kedua belah negara gitu. Jadi juga nanti semoga benar-benar ada terwujud terrealisasi adanya kereta itu menghubungkan tiga negara. Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Oh my god, iri nggak negara lain tuh coba. Kalau misalnya itu terrealisasi. Pasti iri Mr. dan Miss. Aku tuh tidak pernah meramalkan bahwa ternyata ini sangat profitable juga untuk dan menguntungkan bagi negara Malaysia gitu. Jadi seneng sih maksudnya kayak alhamdulillah ada profitable dan Malaysia mau tidak mau di bagian Sarawak dan Sabah itu harus mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Otomatis kerajaan Malaysia juga harus lebih paying good attention kepada pembangunan di negeri Sarawak dan negeri Sabah semuanya. Betul sekali dan ini bukan sebuah bukan mengejar untuk berlari karena ada IKN sih, karena kan tadi dilihat gedungnya juga udah banyak ya. I don't expect that gitu loh. I didn't expect it at all. Wow. Ketika ngeliat gedung, gue beneran ini kayak kota besar di pinggir pantai itu very complete banget, very modern city banget ya Sarawak. Ada di Pulau Kalimantan itu juga ada labuan kalau nggak salah. Ada labuan di Sabah kalau itu wilayah persekutuan. Iya, dua persekutuan yaitu di Putrajaya dan di Labuan. Kuala Lumpur juga ada 3. WP itu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan gitu. Jadi itu juga penasaran sih sebenarnya. Ngelihat Sarawak aja udah begitu tuh tadi. Gimana wilayah persekutuannya? Aku tuh kebayangkan tau gak sih Mistika dan Mr. Sastra itu tuh gunung-gunung, lembah, sungai, ngarai semuanya ada di situ. Tapi look at that modern city. Modern city. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu berlari untuk menyesuaikan keberadaan IKN, tapi IKN yang harus berlari menyesuaikan diri sama-sama maju gitu ya sebenarnya. Wow, very interesting. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara dan teman-teman di Malaysia khususnya media-media mereka mengabarkan tentang hal yang bagus, hal yang positif. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Karena memang mungkin aku sudah bilang tadi, mereka sudah selesai dengan konflik diri mereka sendiri gitu. Jadi sudah tidak ada rasa iri, rasa dengki, rasa ingin menjatuhkan, rasa melihat kekurangan orang, namun sibuk membangun, sibuk mengangkat dirinya sendiri, sibuk memperbaiki dirinya sendiri dan negeri-negeri mereka. Betul. Itu yang aku tangkap seperti itu. Sudah selesai dengan konflik-konflik itu. Happy banget. Iya, itu anak-anak yang ingusan yang masih suka konflik-konflik gitu, yang nggak mature seperti itulah ya. Okay, everyone, a very interesting video. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. So if you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're this channel, don't forget to subscribe. Dan promosi in Indonesia. Malaysia boleh. IKN Indonesia, ayo bisa sama-sama. Bye everyone.